Siluman. Hari ini Dewa Luhan sudah menemuiku di gunung. Halo Sobat Santuy, gimana nih kabarnya? Semoga sobat-sobat semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan Mimin doakan semoga rezekinya diperlancar. Oke sob, untuk menemani kegabutan kalian, berbeda dengan yang sebelumnya nih, kali ini Mimin akan mengajak sobat semua untuk bernostalgia dengan masa kecil nih. Karena Mimin akan membahas sebuah film jadul yang berjudul Kerasakti. Siapa lagi kalau bukan Sun Gokong. Pada video ini menceritakan awal mula munculnya Sun Gokong dan bagaimana bisa badannya terjebak di dalam sebuah gunung selama berabad-abad. Nah, biar nggak penasaran nih, tanpa berlama-lama sebelum nonton cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Di awal film, memperlihatkan Sun Gokong yang sedang memimpin pasukannya. Nampaknya mereka akan bersiap-siap untuk berperang dengan pasukan Kekaisaran Langit. Perang itu terjadi karena Sun Gokong saat di Kayangan menghabiskan semua buah persik milik Mahadewi. Ia juga membuat kekacauan. Karena itu Kaisar Langit sangat murka, lalu memerintahkan Dewa Erlang beserta ke-30.000 pasukannya untuk menghancurkan tempat tinggal Sun Gokong sampai rata dengan tanah. Sun Gokong memerintahkan 10.000 prajuritnya untuk menyerang pasukan Dewa Erlang. Peperangan pun dimulai. Di sini, untuk melawan Dewa Erlang, Sun Gokong merubah tubuhnya menjadi sebuah kuil nih. Dewa Erlang yang sampai di tempat itu merasakan keanehan dengan kuil itu. Ia pun menggunakan mata ketiganya untuk mengetahui kebenarannya. Akhirnya, dengan bantuan mata itu, Dewa Erlang pun berhasil membongkar penyamaran dari Sun Gokong. Sun Gokong pun mengubah tubuhnya lagi menjadi burung. Tak tinggal diam, Dewa Erlang mengubah tombaknya menjadi panah, dan ia pun memanah Sun Gokong. Anak panah itu nampaknya mengenai Sun Gokong, yang menyebabkan ia berubah ke wujud aslinya dan jatuh ke bawah. Namun ternyata anak panah itu bisa ditangkap oleh Sun Gokong dengan mulutnya. Kini Sun Gokong dikepung oleh pasukan kekaisaran. Ia pun menambah tangannya menjadi banyak untuk melawan mereka semuanya. Lalu muncul seorang dewa yang bernama Li Jing yang memperlihatkan pagoda miliknya. Di dalamnya terdapat semua pasukan Sun Gokong yang telah dikurung dan dipenjara di pagoda itu. Li Jing mengatakan, jika Sun Gokong tak mau menyerahkan dirinya, maka semua pasukannya akan dibakar sampai menjadi abu. Akhirnya Sun Gokong pun menyerahkan dirinya. Namun Kaisar Langit tak menghukum mati Sun Gokong. Tapi ia menyerahkan Sun Gokong kepada orang tua yang bernama Taisang. Taisang mengurung Sun Gokong ke dalam periuk pembuat pil miliknya. Lalu 7 minggu kemudian Sun Gokong akan melebur menjadi debu. Di dalam periuk memperlihatkan Sun Gokong yang sedang bertahan dari api yang terus menyerangnya. Meskipun Sun Gokong sangat kuat dan tak pernah mengenal takut, namun pada dasarnya keras sangat takut dengan api dan asap. Kemudian muncul sebuah bola raksasa di tengah-tengah kolam api itu. Ia pun mencoba bertahan dengan menaiki bola raksasa itu, tapi bola itu selalu memutar hingga Sun Gokong terjatuh. Ternyata itu adalah sebuah pil emas yang telah dimasak selama 300 tahun. Tak lama kemudian, periuk pembuat pil itu mengeluarkan asap dan muncul Sun Gokong di atasnya. Ternyata pil emas milik Taisang telah ditelan Sun Gokong yang membuatnya semakin kuat nih, hingga mampu menghancurkan periuk pembuat pil itu. Karena tak terima dilakukan seperti itu, Sun Gokong pun mengamuk dan berkata jika ia akan memporak-porandakan tempat tersebut.
Ia pun pergi dan dengan kemurkaannya itu, ia bersumpah akan membuat perhitungan dengan Kaisar Langit. Namun, saat ia pergi belum jauh dari tempat itu, ia dihadang oleh sebuah simbol raksasa. Ternyata, itu adalah Buddha Rulai. Sun Gokong yang mengira dirinya tak memiliki urusan dengan Buddha Rulai, ia menyuruh Buddha Rulai untuk jangan ikut campur urusannya. Buddha Rulai mengatakan, jika sekalinya Sun Gokong sakti, ia tak akan bisa lolos dari Gunung Lima Jarinya. Dengan kesombongannya, Sun Gokong pun menyerang Buddha Rulai. Namun apa daya, ternyata memang benar, kekuatannya tak bisa menandingi Buddha Rulai. Sun Gokong pun disendil hingga jatuh ke bumi. Disusul dengan telapak tangan Buddha Rulai yang menindih Sun Gokong. Tiba-tiba, batu kecil yang menimpanya menjadi semakin padat dan mengurung Sun Gokong. Buddha Rulai mengatakan jika Sun Gokong yang telah mengacau kayangan, dosanya tak bisa diampuni. Ia pun menghukum Sun Gokong atas semua perbuatannya di Gunung Lima Jari, dan jika sudah habis masa hukumannya, maka ia akan terbebas. Sun Gokong pun menyesali perbuatannya itu, namun ya apa daya, ia harus tetap menanggung hukuman atas semua perbuatan yang telah ia lakukan. Waktu sudah sekian lama berlalu. Bahkan kepala Sun Gokong sudah ditumbuhi oleh beberapa tumbuhan. Ia minum hanya memanfaatkan embun di daun itu. Dan untuk makan, ternyata ia hanya bisa memakan kotoran burung yang berterbangan di atas kepalanya. Kini hidup Sun Gokong sangat menderita. Ia pun teringat dengan teman-temannya dan masa di mana ia bermain bersama teman-temannya itu. Ia juga teringat dengan masa kecilnya, sampai-sampai nih ia pun meneteskan air mata. Saat itu dia muncul dari sebuah batu raksasa. Peristiwa itu terjadi di Pulau Tungzeng. Ketika itu di tepi Pulau Tungzeng terdapat sebuah batu tua raksasa. Karena terus menyerap hawa sakti yang dikeluarkan oleh langit dan bumi, maka terbentuklah suatu janin sakti. Dan akhirnya, pada sebuah senja, Sun Gokong lahir ke dunia ini. Kelahirannya membuat gempar seluruh penjuru bumi, bahkan efeknya sampai ke Istana Langit juga. Di Istana Langit, mata sakti dan telinga sakti melaporkan kepada Kaisar Langit jika di Pulau Tungzeng muncul makhluk aneh yang membuat keributan di sana. Panglima Tianfeng menawarkan dirinya untuk membunuh makhluk itu dan Kaisar Langit pun mengizinkannya. Sesampainya di Pulau Tungzeng, Tianfeng yang ditugaskan untuk membunuh makhluk itu memulai pertarungan dengannya. Menggunakan garuk saktinya, Tianfeng mampu memotong ekor dari makhluk itu. Dengan demikian, makhluk itu pun kempes dan menjadi semakin mengecil, lalu berubah menjadi anak kera. Saat ia akan membunuh kera itu, muncul Dewi Kuan Yin yang menghentikannya. Ia menjelaskan jika kera itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Kelak, dia akan menjadi pengikut ajaran Buddha. Maka dari itu, Tianfeng dilarang untuk membunuhnya. Dewi Kuan Yin mengatakan, karena ekornya sudah terputus, kera itu takkan bisa mencelakai penduduk bumi lagi. Ia juga mengatakan jika kelak Tianfeng akan berjodoh dengannya. Mendengar itu, Tianfeng menjadi semakin bingung. Namun Dewi Kuan Yin mengatakan jika itu adalah rahasia langit. Ia menyuruh Tianfeng untuk kembali dan melaporkan peristiwa itu kepada Kaisar Langit. Dengan membawa ekor kera itu, Tianfeng kembali ke langit dan melaporkan semua kejadian itu kepada Kaisar Langit. Karena keberhasilannya itu, Tianfeng kini diangkat menjadi panglima yang memimpin 100.000 prajurit. Lalu kembali ke Sun Gokong kecil. Kini ia bisa bebas untuk mencari makanan. Dan terlihat ia sedang bermain-main sendirian sambil makan buah apel. Ketika dia melihat air, ia pun melihat bayangannya sendiri di sana. Sun Gokong kecil malah takut dengan bayangannya sendiri nih. Saat ini ia belum mengenal apa-apa, bahkan ia juga belum mengenal apa itu air. Di malam harinya,
Ia merasa sangat kesepian dan juga ketakutan, apalagi di dekatnya muncul beberapa makhluk yang ia sendiri tak mengetahui makhluk apakah itu. Di sini ia pun semakin takut nih. Tiba-tiba muncul petir yang menyambar sebuah ranting pohon. Karena itu memunculkan sebuah percikan api dan membuat tempat itu menjadi terang. Ternyata makhluk-makhluk itu adalah sekawanan kera yang sama jenisnya dengan Sun Gokong kecil. Ia pun diajak bergabung oleh sekumpulan kera itu. Kini Sun Gokong kecil sudah memiliki keluarga sendiri, yaitu sekumpulan kera yang sama dengan dia. Sun Gokong kecil pun sangat bahagia akan kehadiran keluarga barunya itu. Dan film pun bersambung. Oke sob, itulah rangkuman film Kera Sakti Sun Gokong. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Nantikan kelanjutan videonya ya sob, yang akan Mimin upload di channel ini juga. Oke sob, sekian dari Mimin dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Rakyat kera bergembira. Selamat tinggal rakyatku. Halo Sobat Santuy, gimana nih kabarnya? Semoga sobat-sobat semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan Mimin doakan semoga rezekinya diperlancar. Oke sob, untuk menemani kegabutan kalian nih, kali ini Mimin akan melanjutkan review film yang berjudul Kera Sakti. Nah, biar nggak penasaran gimana kelanjutannya, tanpa berlama-lama sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Di video sebelumnya, sudah diceritakan bahwa Sun Gokong kecil yang terlahir di dunia hidup sebatang kara dan akhirnya ia bertemu dengan sekumpulan kera yang sama dengan jenisnya. Kelompok kera itu mengajak Sun Gokong kecil untuk bergabung menjadi keluarga barunya. Saat ini mereka telah sampai di Gunung Huaguo. Di dalam gua banyak sekali buah apel yang bisa menjadi makanan mereka nih. Saat mereka sampai di air terjun Lianjing, Sun Gokong kecil melihat ada gua yang tertutup oleh air terjun tersebut. Sun Gokong kecil pun mengajak taruhan nih kepada semua kera, di mana jika ada yang berhasil melewati air terjun itu dan masuk ke gua tersebut, maka dialah yang menjadi raja dari kelompok kera tersebut. Para kera pun menyetujuinya. Sun Gokong kecil mencoba melompat dan dia pun berhasil. Di dalam sana ternyata banyak sekali pohon apel dan tempat itu bisa dijadikan sebagai rumah para kera. Karena tak ada yang bisa pergi ke sana, Sun Gokong pun melemparkan pohon yang menjalar ke teman-temannya agar mereka bisa pergi ke gua tersebut. Mereka pun sangat senang dengan tempat baru tersebut. Kini Sun Gokong kecil pun diangkat menjadi raja bagi para kera di sana. Namun saat mereka asyik bermain nih, seekor kera tua ajalnya dijemput nih sehingga ia pun meninggal. Sun Gokong teringat akan sebuah dongeng dari negeri kera. Di seberang lautan ada sebuah pulau yang diselimuti kabut dan di sana adalah tempat bagi para dewa. Ia pun berkeinginan untuk pergi ke sana karena ingin belajar ilmu awet muda. Namun sayangnya, Sun Gokong kecil yang tak bisa berenang pun harus tenggelam oleh lautan di sana. Untung saja nih, nyawanya masih bisa tertolong. Sejak itu, Sun Gokong kecil mulai sering melamun. Scene berpindah ke Kayangan. Terlihat Pangeran Tianfeng yang telah dibangunkan istana oleh Wukang sebagai hadiahnya yang telah berhasil menyelesaikan tugasnya. Lalu datanglah Dewa Bintang yang memberikan sebuah hadiah kepada Tianfeng. Tak ketinggalan nih, Yu Lao ikut memberikan hadiah kepada Tianfeng atas keberhasilannya itu. Lalu terdengar suara perempuan yang meminta tolong karena dikejar oleh anak panah.
Dengan sigap, Wukang pun menolong wanita tersebut. Wanita cantik itu bernama Chang'e. Tak berselang lama, Mahadewi pun tiba di sana. Mahadewi melihat anak panah itu dan menanyakan siapakah Chang'e sebenarnya. Chang'e pun menceritakan bahwa dia adalah seorang penduduk di sebuah desa. Pada awal kehidupan terdapat 10 matahari di langit. Dengan demikian menyebabkan hawa di sana sangat panas dan tumbuhan juga tak bisa tumbuh. Suatu hari muncul si pemberani bernama Houyi. Demi menyelamatkan penduduk, dia pun memanah ke-9 matahari tersebut. Dengan keberhasilan pria itu dan menyisakan 1 matahari sebagai sumber kehidupan, sejak itu bumi mulai membaik. Tumbuhan-tumbuhan bisa tumbuh dengan hijau. Atas keberhasilannya, Houyi diangkat menjadi kaisar. Namun sayangnya nih, sesudah menjadi penguasa, ia berubah menjadi kejam. Chang'e dipaksa masuk ke istana untuk dijadikan permaisuri. Suatu hari nih, Chang'e menemukan pil dewa. Jika ia menelannya, maka ia bisa terbang ke kayangan. Untuk melepaskan diri dari Houyi, ia pun menelan pil itu dan terbang ke kayangan. Houyi yang mengetahuinya pun segera memanah Chang'e. Dewa Bintang pun mengatakan jika Chang'e ditakdirkan untuk menjadi dewi. Maka dari itu, ia berhasil mencuri pil dewa dan bisa menerobos ke kayangan. Kemudian, Mahadewi pun membenarkan perkataan Dewa Bintang. Kini, Chang'e diangkat sebagai Dewi Kayangan. Mendengar itu nih, Tianfeng senyum-senyum sendiri. Nampaknya, ia diam-diam mencintai Chang'e pada pandangan pertama. Xin kembali lagi pada Sun Gokong kecil yang masih saja melamun nih. Ia pun melihat sebuah kelapa yang bisa mengapung di air. Dengan akal cerdiknya, ia menyatukan banyak sekali buah kelapa dan digunakan sebagai kapal. Rakyatnya pun mengucap selamat tinggal pada Sun Gokong kecil dan mereka akan setia menunggu Sun Gokong sampai kembali. Dan entah berapa lama Sun Gokong mengapung. Akhirnya, ia kini sampai ke tepian. Terlihat dirinya sangat kelelahan dan juga kelaparan nih. Akhirnya, ia kini sampai ke sebuah tempat dan ia mengira bahwa disitulah tempat para dewa tinggal. Saat itu, di sana terdapat sebuah pertunjukan sulap. Sun Gokong kecil melihatnya dari atas pohon. Pesulap itu menunjukkan aksinya bahwa dia bisa menghilang. Dengan kain panjang yang membungkus dirinya itu, tiba-tiba pesulap itu bisa menghilang dan muncul kembali di kotak yang ada di bawahnya. Sun Gokong kecil yang melihatnya sangat kebingungan dan sangat terheran. Ia pun menganggap jika si pesulap adalah dewa karena ia bisa menghilang lalu muncul kembali. Ia berpikir pesulap itu bisa mengajarkan ilmu awet muda. Ia pun mengikuti pesulap itu pergi. Melihat Sun Gokong kecil, pesulap itu melihat adanya peluang untuk bisa menjadikan kera itu sebagai bahan pertunjukan. Maka dari itu, ia pun menangkap Sun Gokong. Saat tiba di rumah pesulap, Sun Gokong kecil terlihat dikurung di sana. Istrinya nampak tak setuju jika suaminya itu membawa kera kecil karena ia menganggap kera itu hanya bisa menjadi beban bagi keluarganya. Apalagi ia harus memberikannya makan setiap hari. Si pesulap terus percaya diri nih. Ia akan mendidik kera itu dan kelak ia akan meraup untung yang sangat besar jika mampu menyajikan pertunjukan yang melibatkan kera itu. Sun Gokong kecil yang sangat lapar pun mulai memberontak nih. Istri pesulap yang marah melemparkan kain ke arah Sun Gokong. Sun Gokong kecil pun mengikuti apa yang dibicarakan istri pesulap itu. Mereka menjadi sangat takut nih karena mengira Sun Gokong adalah siluman. Sun Gokong terus menirukan suara mereka. Pesulap mulai berpikir bahwa ini adalah peluang bisnis yang sangat besar nih. Di keesokan harinya, ia mulai melakukan pertunjukan dengan Sun Gokong yang menjadi bintangnya. Pesulap itu menjelaskan jika keranya bisa berbicara. Ia menyuruh Sun Gokong kecil untuk berbicara. Lalu ketika Sun Gokong mulai berbicara, orang-orang di sana pun sangat kagum
lalu memberikan uang pertunjukan kepada pesulap itu. Namun, karena Sun Gokong kecil berhenti berbicara, pesulap itu pun memukul Sun Gokong. Dengan itu, Sun Gokong kabur dari sana. Dan kemudian orang-orang di sana mengejarnya karena tertarik memiliki kera sakti itu. Dan film pun bersambung. Aku menghilang. Siapa itu? Aku menghilang. Ayo air api tanah, aku menghilang. Halo Sobat Santuy, gimana nih kabarnya? Semoga sobat-sobat semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan Mimin doakan semoga rezekinya diperlancar. Oke sob, untuk menemani kegabutan kalian nih, kali ini Mimin akan melanjutkan review film Kera Sakti. Video ini adalah part 3 ya sob. Bagi yang pengen tahu cerita sebelumnya bisa dicek di link yang ada pada deskripsi. Nah, biar gak penasaran gimana kelanjutannya, tanpa berlama-lama sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Semenjak cerita Kera Sakti tersebar luas, penduduk ramai-ramai ingin menangkapnya untuk dijadikan milik sendiri. Hal tersebut membuat si kera merana nih. Ia pun mulai putus asa. Kemudian ia pun masuk ke sebuah kuil dan melihat patung Dewi Guan Yin di sana. Ia pun mengenali siapa karakter di patung itu. Si kera menceritakan semua yang ia alami. Dan patung itu malah ikut meneteskan air mata nih. Si kera pun tertidur di bawah patung itu. Di pagi harinya terjadi perayaan di sana. Banyak orang ingin berdoa di kuil itu. Setelah dibuka, betapa terkejutnya mereka semua nih melihat kera sakti yang mereka cari-cari ada di sana. Mereka pun berbondong-bondong untuk menangkap kera itu. Si kera pun berusaha sekuat tenaga untuk menghindari para warga yang ingin menangkapnya. Kejar-kejaran pun terjadi di sana antara si kera dengan para warga yang ingin memiliki kera kecil itu. Hampir saja kera itu tertangkap. Untungnya ia masih bisa melawan para warga. Nampak di sana terdapat patung Dewi Guan Yin. Melihat kera itu, patung Dewi Guan Yin bersinar dan muncullah seekor kuda di sana. Para warga nampak terkejut karena kuda yang dinaiki si kera mampu terbang ke langit. Mereka pun langsung bersujud meminta ampunan. Kuda itu menurunkan si kera di sebuah kuil. Namun saat ia turun, ia pun terjatuh nih akibat kakinya kesakitan dikarenakan diserang oleh para warga. Kuda pun mengobati si kera sehingga ia bisa sehat kembali. Tiba-tiba kuda itu berubah menjadi naga emas dan menyuruh kera itu untuk masuk ke kuil itu. Di dalam kuil ternyata sudah banyak para murid dan ada juga Mahaguru Bodhi di sana. Naga itu pun disambut dengan riang gembira oleh para murid di sana. Ia berubah menjadi patung yang ada di tiang kuil. Terlihat si kera memohon pada Mahaguru agar ia diajarkan sebuah sihir. Si kera diinterogasi oleh Mahaguru. Namun saat ditanya siapa namanya dan dari mana asalnya, si kera tak bisa menjawabnya karena memang dia sendiri belum memiliki nama. Mahaguru pun menolak mengajarinya nih. Si kera terus memohon kepada Mahaguru. Namun karena Mahaguru pernah berjanji jika ia tak akan mengajari orang iseng, bahkan semua murid yang ada di sana pun adalah anak-anak dewa. Karena itulah ia terus menolak si kera itu untuk menjadi muridnya. Si kera pun diusir dari sana. Kemudian setelah kelas selesai, para murid yang kembali ke kamarnya pun sangat terkejut. Di sana ada begitu banyak makanan di meja kamar mereka. Tak hanya itu, kamar mereka pun sudah rapi dan juga wangi. Mereka bertanya-tanya siapakah yang melakukan perbuatan itu. Kemudian muncul si kera yang masuk ke kamar para murid
Dan ternyata nih, si kera lah yang melakukan itu semua. Di sini si kera membuat sebuah penawaran jika ia akan melayani para murid tanpa upah. Sebagai gantinya, para murid harus mengajarkan si kera ilmu sihir yang diajarkan oleh Maha Guru. Para murid pun menyetujui tawaran si kera kecil itu. Scene lalu berpindah pada istana 7 Dewi Kayangan. Terlihat ada Panglima Tianfeng yang sedang memperhatikan Chang'e. Konon, Panglima Tianfeng yang merupakan panglima serba bisa ini kelak akan dilahirkan kembali menjadi wujud Cut Patkai. Ia ternyata jatuh cinta pada Chang'e sejak pandangan pertama nih. Ia bahkan tak bisa makan, tak enak tidur, dan sangat menderita karena memendam perasaannya itu. Kini ia pun memberanikan dirinya untuk menceritakan semua isi hatinya kepada Chang'e. Namun Chang'e malah seakan risih dibuatnya. Tak habis akal, Panglima Tianfeng diam-diam menyelinap ke dalam istana. Dan ia melihat sebuah roda waktu yang sangat besar. Ia memutuskan untuk memutar balik waktu agar bisa mendahului Wukang dalam menyelamatkan Chang'e saat pertama kali Chang'e datang ke istana. Ia pun melancarkan aksinya nih. Tak berselang lama, ia masuk ke roda waktu dan kembali lagi di hari di mana ia pertama kali bertemu dengan Chang'e. Dan di sana Chang'e datang. Lagi-lagi, Wukang menjadi orang pertama yang menyelamatkan Chang'e. Panglima Tianfeng pun sangat penasaran dan ia mulai mencobanya lagi. Panglima kembali lagi memutar roda waktunya dan berharap dialah orang pertama yang bisa menyelamatkan Chang'e. Dan ketika Chang'e datang, hampir saja ia bisa menyelamatkannya. Namun lagi-lagi Wukanglah orang pertama yang bisa menyelamatkan Chang'e. Ia semakin dibuat kesal dan kembali lagi untuk memutar roda waktu. Kini ia pun melakukan persiapan agar bisa mendahului Wukang dalam menyelamatkan Chang'e. Panglima Tianfeng lalu memukul orang-orang yang menghalanginya, termasuk kedua dewa yang ingin memberikannya hadiah. Dan di saat Chang'e datang, akhirnya ia pun bisa menyelamatkan Chang'e mendahului Wukang. Namun seketika Mahadewi datang dan menanyakan mengapa Panglima Tianfeng memukul kedua dewa itu. Nasib sial Panglima Tianfeng karena ulahnya itu, Mahadewi pun memukulnya dengan 400 kali pukulan. Sedangkan Chang'e meskipun diselamatkan oleh Panglima Tianfeng, ia malah merasa Panglima Tianfeng sangat aneh orangnya, sehingga tetap saja membencinya. Sebaliknya, semakin mencintai Wukang. Ya, namanya juga takdir ya sob, apalagi kalau bicara tentang cinta. Ya, kalau sudah takdir, pasti akan bertemu. Setelah menderita karena hukuman itu, Panglima Tianfeng bersumpah untuk melupakan Chang'e. Ia tak mengira bahwa perbuatannya itu membuatnya kelak terlahir sebagai Cut Patkai. Scene kembali ke kera kecil yang sedang sabarnya melayani permintaan dari para murid itu. Semua murid nampak merebutkan pelayanan dari si kera. Kemudian datang si kerbau. Ia ingin mengajari kera ilmu menghilang, dikarenakan beberapa hari ini ia selalu dilayani. Sebagai wujud terima kasih, ia akan mengajari ilmu sihir kepada si kera. Lalu datanglah Putri Kipas yang mengejek si kerbau karena kemampuannya itu yang tak sempurna, malah mau mengajari si kera. Si kerbau pun ingin membuktikan jika ilmunya sudah mengalami kemajuan, apalagi ia berlatih setiap malam. Ia pun lalu membuktikannya. Namun benar saja, ketika ia mempraktekannya, si kerbau memang bisa menghilang. Tapi ya hanya tangannya saja nih yang menghilang. Kalau tidak, ya kakinya saja. Semua pun menertawainya termasuk kera kecil. Si kera pun mencoba ilmu yang diajari oleh si kerbau itu. Semuanya pun melongo nih, karena tak percaya jika hanya dengan satu percobaan saja si kera mampu menghilang. Bahkan nih, hanya menyisakan buntutnya saja nih. Namun karena kegaduhan itu, Maha Guru pun mendatangi kamar para murid. Ia memarahi para murid yang bertingkah seperti kera.
Si kera kecil yang ingin kabur, nampaknya nih Mahaguru mengetahui keberadaannya, sehingga ia pun ketahuan dan kemudian ia akan diusir dari sana. Para murid memohon agar Mahaguru menerimanya menjadi murid karena kepintaran dan juga kerajinan si kera kecil itu. Namun lagi-lagi ia berkata jika ia sudah bersumpah dan hanya akan menerima anak-anak dewa saja sebagai muridnya. Mahaguru pun segera menyuruh kera itu untuk pergi. Namun si kera mencoba mengatakan sebuah alasan mengapa Mahaguru harus menerimanya sebagai muridnya. Ia mengatakan jika ia rajin, maka ia bisa menjadi dewa kera. Si kerbau pun membenarkan perkataan si kera. Ia bercerita jika dulu ayahnya hanyalah seekor kerbau, tapi kini ayahnya bisa menjadi dewa kerbau. Si kera menjelaskan jika dirinya berasal dari sebuah batu besar. Ia pun bertanya, dari mana asalnya sebuah batu itu? Tentu saja dari langit dan bumi, kata Mahaguru. Si kera mengatakan jika langit adalah ayahnya dan bumi adalah ibunya, jadi ia pantas menjadi murid Mahaguru. Mahaguru pun berpikir sejenak. Ia sangat takjub akan perkataan si kera itu yang sangat pintar dalam berbicara. Ia pun menyadari jika batu sakti telah menyerap saripati langit dan juga bumi. Janin kera pun terbentuk untuk memenuhi takdir ilahi. Karena hal itu, Mahaguru pun menerima kera itu sebagai muridnya. Karena ia sudah menjadi murid Mahaguru, maka Mahaguru akan memberinya sebuah nama. Karena ia adalah kera, maka marganya adalah Sun. Lalu untuk namanya, Mahaguru memberikannya nama si kera itu dengan sebutan Sun Gokong. Si kera pun nampak senang nih dengan nama itu, dan para murid merayakan atas pencapaian si kera kecil itu. Dan film pun bersambung. Nah, itulah video part 3-nya ya sob. Nantikan part selanjutnya dengan ikuti terus channel ini ya, karena Mimin akan upload secepatnya nih. Sekian dari Mimin dan sampai jumpa. Guru, aku tidak mendalami salah satu ilmu untuk diri sendiri. Langit akan mengutus Dewi Angin yang tiupannya sangat dahsyat. Barang siapa yang hatinya kurang teguh, ia akan hancur menjadi debu. Aku sudah berpikir baik-baik. Bagaimanapun sulitnya, aku harus menguasai ilmu itu. Halo Sobat Santuy, gimana nih kabarnya? Semoga sobat-sobat semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan Mimin doakan semoga rezekinya diperlancar. Oke sob, untuk menemani kegabutan kalian nih, kali ini Mimin akan melanjutkan review film Kera Sakti. Video ini adalah part 3 ya sob. Bagi yang pengen tahu cerita sebelumnya, bisa dicek di link yang ada pada deskripsi. Nah, biar gak penasaran gimana kelanjutannya, tanpa berlama-lama sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Di awal scene memperlihatkan Sun Gokong dan para murid lainnya sedang belajar di sebuah kelas dengan Mahaguru Bodhilah sebagai guru mereka. Mereka pun diajari beberapa sihir, mulai dari ilmu memanggil awan kinton, ilmu menembus bumi, sampai ilmu menembus tembok. Mereka sangat kompak dalam belajar nih. Bahkan saat ada temannya yang dihukum, Sun Gokong pun ikut membantu temannya agar temannya itu bisa cepat selesai masa hukumannya. Dan tak terasa nih, sudah 1,5 tahun Sun Gokong kecil ada di sana. Saat-saat bahagia telah ia lewati, dan kini ia memiliki sahabat, yaitu si kerbau. Di pagi harinya, saat dimulai pelajaran, Mahaguru Bodhi menanyakan kepada para murid tentang ilmu apa yang sudah dipelajari untuk dirinya sendiri.
Mahaguru pun ingin ada salah satu murid yang mempraktekkan ilmu tersebut. Para murid sangat antusias untuk mempraktekannya, kecuali Sun Gokong. Mahaguru pun bertanya, mengapa Gokong diam saja? Gokong mengatakan jika ia tak mendalami salah satu ilmu untuk dirinya sendiri. Mendengar itu, ya jelas saja Mahaguru pun marah karena ia mengajari para murid banyak sekali ilmu. Tak mungkin Sun Gokong tak menyukai salah satu dari sekian banyak ilmu yang diajarkan oleh Mahaguru. Mahaguru pun bertanya, apa yang ingin Gokong pelajari? Gokong pun menjawab, jika ia ingin sekali mempelajari ilmu awet muda. Meskipun menjadi keras sangat mengasihkan, tapi suatu hari ia menjadi tua, lalu ia akan mati. Jika ia mati, ia tak akan bisa melihat rakyatnya juga temannya. Mahaguru pun menjelaskan, jika itu bukanlah sembarang ilmu. Ia memberitahu jika Gokong akan mengalami banyak cobaan, juga penderitaan, barulah ia akan berhasil. Mahaguru menyebutkan satu persatu cobaan yang akan dialami oleh Sun Gokong, dan jika ia tak lolos, ia akan menjadi debu. Mendengar itu pun Gokong menjadi sangat ketakutan nih. Teman-temannya membujuk Gokong agar tak belajar ilmu itu, karena itu sangat menakutkan bagi mereka. Di malam harinya, Gokong mengendap-endap pergi ke ruangan Mahaguru. Mahaguru mengetahui Sun Gokong akan datang untuk belajar ilmu awet muda. Gokong mengatakan jika ia sudah berpikir baik-baik dan bagaimanapun sulitnya ia akan menghadapinya. Mahaguru mengatakan jika ilmu itu sangat dahsyat dan ia sendiri belum pantas untuk mengajari Gokong. Ia mengatakan yang pantas adalah gurunya. Mahaguru lalu mengajak Gokong ke sebuah tempat yang dinamakan alam tanpa batas. Alam tanpa batas adalah kebalikan dari alam kita nih. Ada beberapa keunikan di sana. Gokong pun bertanya di manakah guru dari Mahaguru berada. Mahaguru mengatakan jika untuk melatih ilmu awet muda selain mengandalkan kemampuan diri sendiri, Gokong juga harus mengeluarkan semua kemampuannya. Yang disebut guru sebenarnya adalah diri Gokong sendiri. Kemudian Mahaguru berpesan, jika seterusnya Gokong harus mengandalkan dirinya sendiri. Setelah mengucapkan itu, Mahaguru pun pergi dari sana. Setelah itu, keunikan-keunikan yang dibicarakan oleh Mahaguru pun datang. Seperti ada apel yang sangat besar di sana. Selain itu, di sana juga muncul beruang raksasa yang akan menyerang Sun Gokong. Sementara itu, Mahaguru terus memantau perkembangan Gokong dengan ilmu penglihatannya. Mahaguru menyuruh Gokong untuk menggunakan ilmu-ilmu yang telah diajarinya, dan ia juga terus mengarahkan Sun Gokong agar mampu bertahan dari berbagai serangan makhluk itu. Hari-hari pun berlalu, kini Mahaguru Bodhi sudah mencapai usia 130 tahun. Tapi dia terus memikirkan Sun Gokong. Setiap malam, ia selalu melihat keadaan Gokong melalui cermin cahaya. Dan kini Sun Gokong pun telah tumbuh menjadi dewasa. Kemampuan Sun Gokong meningkat sangat pesat nih. Saat itu muncul petir di sana. Karena kekuatan itu sampai-sampai nih alam neraka menjadi kacau karena para arwah yang berteriak tak mau diam. Para penjaga neraka pun terheran melihat apa yang telah terjadi. Lalu muncul Buddha Mau Ginling. Ia menjelaskan jika arwah menangis tanpa sebab. Itu dipastikan jika di atas bumi ada yang menyerap hawa sakti dari langit dan bumi untuk berlatih ilmu yang mampu menggembarkan dunia. Dan pada akhirnya Sun Gokong pun sudah bisa keluar dari alam tanpa batas. Itu artinya ia kini berhasil mempelajari ilmu awet muda. Sun Gokong pun kembali ke tempat ia berlatih saat kecil. Ia pun meneteskan air mata karena teringat tentang tempat tersebut yang menjadi kenangan masa kecilnya. Kemudian muncul orang tua yang menyapu halaman. Saat melihat Gokong, ia pun bertanya, ada perlu apa ia datang ke tempat itu? Gokong pun bertanya, apakah Mahaguru Bodhi ada di sana? Orang tua itu pun bertanya, siapakah manusia kera itu dan mengapa ia mencari gurunya? Sun Gokong pun memperkenalkan dirinya. Dan orang tua itu kini mengenali Sun Gokong. Orang tua itu pun sangat senang melihat Sun Gokong yang telah kembali.
ia mengatakan bahwa dirinya adalah Dewa Malam. Mendengar itu, Gokong pun sangat senang karena ia bisa melihat teman masa kecilnya itu. Dewa Malam pun mengundang teman-temannya yang lainnya. Dewa Malam pun memperkenalkan Gokong pada mereka semua bahwa ia adalah kera kecil yang berlatih ilmu awet muda dan baru kembali setelah bertahun-tahun lamanya. Semuanya pun sangat senang karena bisa reuni kembali dengan Sun Gokong. Kemudian Sun Gokong menanyakan kemanakah kedua sahabatnya sewaktu kecil, yaitu si kerbau dan putri kipas. Lalu Dewa Dapur memberitahukan jika si kerbau dan putri kipas telah berkasih-kasihan dan kemudian membuahkan hasil. Mahaguru telah mengusir mereka dengan sapunya. Sudah lama mereka tak mendengar kabar si kerbau dan juga putri kipas. Kabar terakhir, si kerbau telah menikahi putri kipas dan sudah memiliki satu anak. Lalu para dewa pun menyanjung Sun Gokong karena telah berhasil mempelajari ilmu awet muda itu. Tak hanya itu, Sun Gokong kini juga telah menguasai 72 sihir. Sun Gokong pun mempraktekkan kepada mereka sihir yang telah ia kuasai. Ia mampu merubah bentuk nih, bahkan ia juga mampu merubah wujudnya menjadi Mahaguru Bodhi. Namun saat ia mempraktekkan karakter Mahaguru, tiba-tiba dari belakang muncul Mahaguru Bodhi. Ia pun memerahi Sun Gokong karena ilmu yang ia ajarkan harusnya tidak untuk ajang pamer kepada yang lainnya. Sun Gokong pun meminta maaf akan hal itu. Lalu Mahaguru Bodhi berkata, jika kini Sun Gokong telah mempelajari 72 sihir dan selanjutnya ia tak bisa mengajarinya lagi. Ia menyuruh Sun Gokong untuk kembali ke asalnya. Namun sebelum itu ia berpesan untuk pandai-pandai dalam membawa diri. Ia juga berpesan untuk jangan mengatakan kepada orang-orang bahwa Mahaguru Bodhi adalah gurunya. Jika itu dilanggar, ia tak akan pernah mengampuni Sun Gokong. Lalu Sun Gokong pun pergi ke Gunung Waguau untuk menemui rakyatnya. Namun ketika sampai di sana, tempat itu sudah banyak mengalami perubahan. Bahkan terlihat rakyat Sun Gokong ditindas oleh beberapa siluman. Sun Gokong yang geram pun segera menyerang para siluman yang menindas rakyatnya itu. Sun Gokong lalu menyuruh rakyatnya untuk tak usah takut dengan siluman. Apalagi saat ini ia tak akan pernah pergi meninggalkan rakyat-rakyatnya itu. Kini Raja Kera telah kembali. Para kera diajari Sun Gokong agar bisa berbicara bahasa manusia. Mereka kini tak takut ditindas lagi, bahkan mencari makan pun sekarang ini jauh lebih mudah. Para kera pun bersenang-senang dengan paduka mereka, yaitu Sun Gokong. Lalu salah satu kera menceritakan beberapa bahaya yang sering datang akhir-akhir ini. Di Gunung Waguo, terdapat makhluk besar yang bisa membuat gempa bumi dan hal itu sangat mengacaukan pemukiman para kera. Ternyata di luar sana ada Raja Kerbau yang sedang mengamuk. Ia bernama Gumoong. Bahkan hentakan kakinya saja nih bisa membuat bumi bergetar. Kemudian Sun Gokong pun datang dan melawan Gumoong yang seenaknya sendiri mengacaukan tempatnya itu. Mereka pun mulai bertarung nih. Melihat jurus-jurus dari Gumoong, Sun Gokong merasa ia mengenali Raja Kerbau itu. Ia pun mulai mengingat-ingat dan seketika ia mengingat si kerbau teman seperguruannya waktu kecil. Dan ternyata memang benar, itu adalah si kerbau sahabat waktu kecil Sun Gokong. Dan film pun bersambung. Aku bukan Gumoong, aku Sun Gokong. Rasakan ini! Mengapa dia ada dua? Halo Sobat Santuy, gimana nih kabarnya? Semoga sobat-sobat semua dalam kondisi yang sehat. Dan Mimin doakan semoga diperlancar rezekinya. Oke sob, untuk menemani kegabutan kalian, Kali ini Mimin akan melanjutkan review film Kera Sakti nih. Video ini adalah part 5 ya sob. Bagi yang pengen tahu cerita sebelumnya bisa dicek di link yang ada pada deskripsi. Nah,
Biar nggak penasaran gimana kelanjutannya, tanpa berlama-lama sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Sun Gokong yang sebelumnya melawan Gumoong, kini ia tersadar ternyata itu adalah sahabat kecilnya dulu. Ia pun saling berbincang di kediaman Sun Gokong. Sun Gokong masih mengenali si kerbau karena sifatnya yang tak berubah. Sun Gokong bertanya, di manakah Putri Kipas berada? Si kerbau pun mengatakan jika istrinya itu sedang ada di rumah. Di sini ia mulai curhat dengan Sun Gokong jika sifat anaknya sama persis seperti ibunya, bahkan lebih sulit untuk dinasehati. Gumoong lalu bercerita jika ia melihat istrinya sekarang ini sudah lelah mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ia pun ingin mencarikan wanita untuk membantunya. Gumoong berkata, jika seorang laki-laki yang baik harus memiliki cinta dan kasih. Jadi ia berpikir, apa salahnya jika beristri banyak? Tetapi saat mendengar itu, istrinya malah marah. Terpaksa ia berjanji tak akan menikah lagi. Waduh, emang rada aneh nih prinsipnya si kerbau. Lalu si kerbau pun mengagumi ilmu sihir dari Sun Gokong saat mereka bertarung. Sun Gokong malah berkata jika ilmunya lebih rendah dibandingkan dengan si kerbau. Karena si kerbau tahu jika mulutnya Sun Gokong pandai berbicara, ia pun menantang Sun Gokong untuk bertarung memperlihatkan ilmu siapa yang lebih baik. Sun Gokong terus merendahkan dirinya sambil ia merubah dirinya sendiri menjadi wujud si kerbau. Kemudian si kerbau pun merubah wujudnya menjadi Sun Gokong untuk menunjukkan bahwa dia juga bisa melakukan apa yang Sun Gokong lakukan. Tak berselang lama, salah satu kera melapor jika di luar sana ada seorang wanita yang mengibasi para kera dengan sebuah kipas sakti. Oleh sebab itu, banyak kera yang terluka karenanya. Ternyata itu adalah istri si kerbau. Lalu si kerbau meminta tolong pada Sun Gokong agar si kerbau tetap dalam wujud Sun Gokong untuk meredamkan emosi Putri Kipas terlebih dahulu. Putri Kipas yang menyerang para kera pun segera didatangi Sun Gokong alias si kerbau yang menyamar. Ia memperkenalkan dirinya dan untung saja Putri Kipas masih mengenali Sun Gokong. Karena kemarahannya, Putri Kipas pun segera masuk ke kediaman para kera untuk bertemu si kerbau. Dan akhirnya saat Putri Kipas masuk, ia menemukan si kerbau alias Sun Gokong yang masih dalam penyamarannya. Di sini Putri Kipas yang tak tahu tentang penyamaran itu, ia terus memukul-mukul si kerbau karena ia tak tahu jika saat ini anaknya telah pergi entah kemana. Putri Kipas juga sangat marah karena ia mencurigai si kerbau yang sedang berselingkuh lagi. Putri Kipas yang semakin marah melihat suaminya itu, ia pun mengeluarkan kipas saktinya dan mengibas si kerbau sampai-sampai nih dinding gua itu pun bolong. Ternyata yang mengakibatkan Sun Gokong tak bisa menggunakan kekuatannya adalah aliran darahnya telah ditotok oleh Raja Kerbau. Dalam 2 jam, ia tak bisa merubah wujudnya dan tidak bisa juga menggunakan ilmu sihirnya. Ia benar-benar tak berdaya nih. Tak lama kemudian, petir mulai menyambar. Kemudian muncul 2 orang penjaga akhirat yang menangkap Sun Gokong. Mereka mengira jika Sun Gokong adalah Gumoong yang merupakan buronan sejak lama. Akhirnya ia pun dipaksa untuk ikut pengawal itu. Dalam kejadian itu, seekor kera melihat Sun Gokong yang berwujud Gumoong dibawa oleh 2 orang. Scene berpindah pada Putri Kipas dan Gumoong yang menyamar sebagai Sun Gokong. Di sini Putri Kipas curhat akan kelakuan suaminya yang selalu tak pernah puas dan pergi mencari kekasih baru. Di sisi lain, Gumoong yang menyamar itu pun jelas membela diri sendiri dengan mengatakan jika lelaki keluyuran itu sudah biasa. Bahkan jika lelaki punya 3 atau 4 istri juga hal yang wajar.
yang penting masih ingat pulang. Mendengar itu, Putri Kipas sempat curiga karena nada bicara Sun Gokong mirip dengan suaminya. Gumoong dengan wujud Sun Gokong terus meyakinkan Putri Kipas, dan ia menasehati agar Putri Kipas dan Gumoong harus selalu rukun. Jika mereka bertengkar, ia harus rujuk kembali. Lalu Putri Kipas mengatakan jika sesungguhnya dia bukan orang yang kejam, melainkan sangat mencintai suaminya dan sangat takut kehilangannya. Bahkan setiap hari, ia selalu menunggu suaminya kembali. Kemudian muncul seekor kera yang mengadu jika Gumoong telah ditarik oleh 2 orang ke dalam tanah. Mereka berdua pun menyesal, apalagi Gumoong yang kini berubah ke wujud aslinya. Putri Kipas pun kembali marah, namun Gumoong menyuruhnya untuk membantu menyelamatkan Sun Gokong yang saat ini keadaannya dalam bahaya. Di akhirat, Sun Gokong yang masih berwujud Gumoong dipaksa untuk menemui Raja Akhirat. Lalu seorang hakim akhirat mengatakan jika ajal Gumoong sudah sampai, wajar jika ia datang ke sana. Selama ini Gumoong berbuat semaunya sendiri, tak pernah setia dan selalu berdusta. Hakim pun membacakan buku catatan jika Gumoong dipanggil waktu tengah malam. Di situ tertulis jika Gumoong harusnya sudah menemui ajalnya. Gumoong tak pernah menekuni ajaran, tapi ia malah bersenang-senang. Niatnya tak tulus, dan begitulah akhir dari perbuatannya. Jadi saat ini ia harus menjalani reinkarnasi. Lalu ia pun dibawa ke jembatan perbatasan. Tak lama kemudian, Gumoong dan Putri Kipas pun datang. Mereka pun diusir oleh para penjaga. Mereka yang memaksa masuk pun menyerang para penjaga di sana. Di sisi lain, Sun Gokong dipaksa meminum teh nenek Mingpo. Teh itu bisa melupakan masa lalu dan memulai hidup baru. Sun Gokong pun memberontak, namun apa daya, karena kekuatannya belum kembali, ia pun tetap saja tak bisa berbuat apa-apa. Kemudian datanglah Gumoong. Seketika itu, Sun Gokong dengan wujud Gumoong pun kembali ke bentuk aslinya. Kekuatannya pun sudah kembali. Kini saatnya ia balas dendam. Mereka pun mengacaukan tempat itu, bahkan mereka juga mencari data soal catatan dunia di tempat itu. Di buku itu terdapat nama Sun Gokong. Ia pun merobek-robek buku itu. Sun Gokong menanyakan pada mereka, atas dasar apa mereka menentukan usia makhluk hidup, sedangkan mereka sendiri tak bisa mati. Raja Akhirat yang datang pun menjawab, jika ajal itu sudah ditentukan dari atas, semua ini memiliki dasar yang kuat. Sekarang ini mereka melanggar aturan langit, pasti sangatlah besar dosa mereka. Raja Akhirat pun mengusir mereka dari tempat itu. Sin lalu berpindah pada Chang'e yang sedang diapeli oleh Wukang. Ketika ada teman-temannya berkunjung, ia pun harus segera bersembunyi. Ketika ia ingin bersembunyi di bawah meja, ternyata di sana terdapat Panglima Tianfeng. Ia pun harus bersembunyi di tempat lain. Tianfeng ingin mengikat kaki Chang'e dengan benang di tangannya, namun ia selalu gagal, malah ketahuan oleh Wukang. Kemudian Mahadewi pun juga datang di sana. Dengan menyimpan harapan kelak bisa hidup bahagia, Tianfeng siap mengikat kaki Chang'e. Ia hampir saja berhasil. Wukang yang terus mengawasinya pun tak terima jika wanita yang dicintainya jatuh ke pelukan laki-laki lain. Ia pun tak tahan dan kemudian ia membuka meja yang di bawahnya terdapat Tianfeng di sana. Akibat kejadian itu, mereka pun disidang. Kaisar Langit sangat murka dan menghukum Chang'e untuk berdiam di istana sendirian dan tak diizinkan meninggalkan istana. Sedangkan Wukang diperintah untuk seterusnya menebang pohon Gyakui sampai dia bisa melupakan cintanya terhadap Chang'e. Hukuman paling berat adalah Panglima Tianfeng, karena ia seorang panglima dan memimpin 100.000 prajurit. Tapi karena ia berani melanggar peraturan, dosanya sangat besar. Ia pun dihukum untuk turun ke dunia dan merasakan akibat dari perbuatannya itu. Kemudian mereka pun diusir dari istana gerbang selatan. Cinta Tianfeng sangat buta, yang mengharapkan Chang'e bisa membalas cintanya, sehingga ia melakukan apapun agar bisa mendapatkan Chang'e.
Namun di mata Chang'e tidak ada Tian Feng. Ia sudah bersusah payah, namun tak juga bisa mendapatkan Chang'e. Sekarang ini, Tian Feng hanya bisa menyaksikan Chang'e pergi ke bulan. Sedangkan Tian Feng ditendang dan ia pun jatuh ke bumi. Tian Feng jatuh dan bereinkarnasi menjadi seorang bayi. Namun karena sesuatu yang keliru, yaitu Tian Feng tak meminum teh nenek Mingpo, ia pun tidak bisa melupakan masa lalu dan masih bisa bertingkah seperti sebelumnya. Bahkan, ketika ia menjadi bayi, ia pun masih bisa bicara yang mengakibatkan yang menggendongnya kaget dan menjatuhkannya. Ia pun akhirnya meninggal dunia dan film pun berakhir.